Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa zakarallaha katsira. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah Jumat yang penuh dengan barokah, Jumat yang penuh dengan kemuliaan, khatib mengajak kepada diri khatib sendiri dan juga buat jamaah sekalian, marilah kita bersama-sama selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan bekal iman dan takwa kepada Allah, niscaya kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dan ketahuilah hadirin yang dimuliakan Allah, sebaik-baik bekal adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, kita berada di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriyah. Ketika kita memasuki bulan Rabiul Awal, kita diingatkan kembali ada peristiwa besar di bulan Rabiul Awal ini, adalah kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok manusia yang besar yang dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mempunyai akhlakun karimah, suri tauladan yang baik buat kita semua umatnya. Hadirin sekalian, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah berfirman, tidaklah aku utus engkau ya Muhammad untuk menjadi rahmatan, kasih sayang, orang yang sangat lembut hatinya, lil alamin,
untuk seluruh yang ada di semesta alam jagat raya ini, hadirin sekalian. Bukan hanya untuk kaum muslimin, tapi juga ghairu muslimin, selain orang muslim, Nabi menjadi rahmat yang luar biasa. Bagaimana kita melihat sebuah sahabat kisah yang luar biasa, Sayyidina Umar bin Khattab, yang awalnya punya temperamen yang kasar, kemudian juga seseorang Umar yang begitu sangat ditakuti oleh orang banyak. Kemudian ketika berjumpa berhadapan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibimbing dia menjadi nabi, sebelum bahkan Umar bin Khattab masuk Islam, Umar berniat ingin menghabiskan nyawa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun luar biasa, kasih sayang Nabi rahmatan lil alamin, Umar yang tadinya begitu keras hatinya, begitu temperamen yang kasar terhadap Nabi, ketika berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berubah 360 derajat. Beliau menjadi hati yang punya lemah lembut kasih sayang, dan juga bisa menangis rapuh ketika menjadi khalifah melihat ada rakyatnya dalam keadaan menderita kelaparan. Subhanallah, hadirin sekalian, Umar bisa berubah, wataknya yang tadi kasar berubah menjadi lemah lembut. Pada suatu ketika Sayyidina Umar, dia berjalan fi sukakil Madinah, di lorong-lorong gang-gang sudut kota Madinah, ketika beliau menjadi khalifah. Maka fara'a sobiyun yal'abu usfuran. Sayyidina Umar bin Khattab, hadirin sekalian, dia menjumpai ada seorang anak kecil sedang memain-mainkan burung usfur, burung kecil. Dilepas, ditarik burung tersebut, dilepas, ditarik. Sayyidina Umar punya rasa kasihan, punya rasa kasih sayang kepada makhluknya Allah. Seekor burung yang kecil, tidak tega Sayyidina Umar diperlakukan oleh anak kecil tersebut. Maka Sayyidina Umar datang kepada anak tersebut, lalu kemudian faistarahu, Sayyidina Umar membeli burung kecil tersebut dari anak itu. Lalu kemudian Sayyidina Umar apa yang dilakukan, hadirin sekalian? Melepaskan burung tersebut ke alam bebas, sehingga burung tersebut merasa nyaman dan merasa nikmat terbang-terbang di langit-langit bumi ini. Wa ba'da wafatihi, ketika Sayyidina Umar wafat meninggal dunia, hadirin sekalian, fara'al jumhurul ulama, ulama-ulama di kota Madinah didatangi oleh Sayyidina Umar fil manami, di dalam tidur, di dalam mimpi-mimpi ulama-ulama di Madinah. Faqalu, maka ulama Madinah bertanya-tanya kepada Sayyidina Umar bin Khattab, ma fa'alallahu bika, apa yang sudah Allah perbuat terhadapmu wahai Umar bin Khattab? Apa yang sudah Allah kerjakan kepadamu wahai Umar bin Khattab? Apa jawaban Sayyidina Umar bin Khattab, hadirin yang dimuliakan Allah? Ghafarallahu li wa tajawaza anni. Allah sudah mengampuni kesalahan-kesalahan saya yang dulu-dulu. Allah sudah merahmati saya, sudah memberikan rahmat kasih sayangnya kepada saya begitu luar biasa sesudah kematian saya. Maka ulama-ulama bertanya kepada Umar, bi ayyi syai'in ya Umar? Dengan sebab apa Allah mengampuni ya Umar? Dengan asbab apa engkau diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Bijudika, apakah dengan kedermawananmu? Ketika Sayyidina Umar, hadirin sekalian, punya sebidang tanah kurma, kebun kurma, maka sebagiannya diberikan kepada baginda Rasul,
untuk perjuangan menegakkan agama Islam di zaman itu. Ketika Sayyidina Umar mengumpulkan harta-hartanya, setengahnya kepada penegakan ajaran Islam di zaman itu. Bahkan Nabi bertanya, apakah sudah menyisakan untuk keluargamu ya Umar? Sudah baginda Nabi, setengahnya aku berikan kepada keluargaku, setengahnya buat Rasulullah menegakkan ajaran Islam. Subhanallah, Umar menjadi orang yang sangat dermawan ketika dibimbing oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama-ulama bertanya, hadirin sekalian, apakah dengan bizuhdika, kezuhudanmu, Allah mengampunimu ya Umar? La, bukan itu. Allah mengampuniku, kata Sayyidina Umar. Hadirin, bagaimana tidak zuhud Sayyidina Umar? Ada pemimpin negara dari tetangga sebelah datang menemui Sayyidina Umar. Umar tidak punya istana negara. Umar menjumpai, melayani tamu negara yang lain itu di teras Masjid Madinah. Padahal Umar bisa melakukan apa saja ketika menjadi khalifah, tapi berlaku zuhud kepada dunia ini, tidak ingin menempatkan dunia di dalam hatinya, tapi dia tempatkan di dalam tangannya. Ataukah kata ulama-ulama mengatakan kepada Sayyidina Umar, au bi'adlika, dengan keadilanmu memimpin kota Madinah, wahai Umar, engkau diampunkan Allah? La, bukan itu. Bagaimana tidak adil, hadirin? Sayyidina Umar ketika memimpin menjadi khalifah, menjadi negarawan, menjadi pemimpin negara di kota Madinah, ada gubernur Amr bin As. Ketika dia berada di bawah kepemimpinan Umar di negeri Mesir, ingin gubernur tersebut melakukan perluasan masjid di kota Mesir. Lalu kemudian ada rumah milik Yahudi yang itu ikut digusur untuk perluasan masjid, namun orang Yahudi itu tidak terima, tidak ridho rumahnya digusur. Maka orang Yahudi tadi pergi ke Madinah mengadu kepada Sayyidina Umar sebagai kepala negara. Wahai Umar bin Khattab, aku tidak terima rumahku digusur untuk perluasan masjid oleh gubernur kamu, anak buah kamu. Lalu Sayyidina Umar mengambil tulang, kemudian mengambil pedangnya, kemudian menorehkan garis ke bawah, dan kemudian menoreskan garis horizontal dan vertikal. Berikan pesan ini kepada anak buah saya, Gubernur Amr bin As di kota Mesir. Subhanallah, Yahudi tadi membawa pesan Umar bin Khattab. Ketika Gubernur Mesir menerima pesan dari Umar bin Khattab, wahai anak buahku, aku perintahkan kepada kalian, buatkan rumah lagi buat orang Yahudi tersebut. Ini pesan daripada pemimpin kita Umar bin Khattab. Kenapa demikian? Aku takut kepada Umar bin Khattab. Ketika aku diberi memegang amanah menjadi gubernur, maka hukum semuanya harus adil dan sama rata di hadapan rakyat. Tidak pernah membeda-bedakan siapa dia seseorang, apakah dia punya kekuasaan ataukah dia rakyat biasa, semuanya diperlakukan sama di hadapan hukum pada waktu itu. Lalu kemudian apa garis toreh vertikal seperti ini? Kalau dia tidak mengikuti anjuran daripada Umar bin Khattab, maka akan ditebas lehernya oleh Umar bin Khattab kepada gubernur anak buahnya. Subhanallah, hadirin, begitu adilnya Umar bin Khattab memimpin kota Madinah di waktu itu. Maka Umar bin Khattab mengatakan kepada ulama-ulama, bukan karena kedermawanan saya, bukan karena keadilan saya, bukan karena kezuhudan saya, namun ketika kalian menguburkanku di bawah tanah ini, wasatartumuni fil qabri, kalian sahabat-sahabatku menguburkan aku, kata Umar. Kemudian wasatartumuni fit turab, kalian timbun aku dengan tanah, dengan debu, dengan pasir di bawah liang lahat ini. Wa taraktumuni wahidan, kalian tinggalkan aku satu persatu, kalian pulang ke rumah masing-masing, aku sendirian di alam barzahnya Allah Subhanahu wa taala.
Fasa'alani, maka datanglah dua malaikat muhibani yang begitu amat sangat berwibawa, sehingga persendian Umar ketika mendapati malaikat Munkar dan Nakir itu gemeter hadirin sekalian menghadapi pertanyaan Munkar dan Nakir. Kita nggak bisa bayangkan hadirin sekalian, sekelas selevel Sayyidina Umar bin Khattab yang amalannya luar biasa, ketika menjumpai pertanyaan Munkar dan Nakir, gemeter ketakutan menghadapi Munkar dan Nakir di saat di alam barzah. Maka fasami'tu an-nida'a minal hatif, terdengarlah suara hujah datang dari langit kepada malaikat itu berdua. Apa katanya? La takhawwafahu, jangan takuti hambaku yang satu ini, Umar bin Khattab. Jangan beri dia gemeter sehingga dia takut kepada engkau malaikat Munkar dan Nakir. Tinggalkan Umar bin Khattab. Ada apa gerangan hadirin sekalian? Lalu hujah suara itu mengatakan, ghafartu lahu, aku sudah mengampuni Sayyidina Umar, farahimtuhu, dan aku juga sudah merahmati Sayyidina Umar bin Khattab. Li'anna rahima usfuran fid dunya, karena dia punya rasa kasih sayang kepada makhluk Allah seekor burung kecil di dunia. Farahimtuhu fil uqba, maka aku pun Allah bilang menyayangi Sayyidina Umar ketika berada di alam akhirat, di alam barzahnya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita bisa ambil benang merah dari kisah Qisasul Anbiya. Kisah-kisah sahabat ini, bahwasanya Umar punya amalan menyelamatkan anak burung sehingga dia nyaman, dia merasa kasihan dengan makhluknya Allah. Bagaimana kalau kita punya rahim, punya kasih sayang, punya rasa empati, punya rasa kasihan kepada makhluk Allah yang bernama manusia, insan ini. Maka Nabi mengatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an, jangan sekali-kali meremehkan amalan yang kita anggap kecil. Melepaskan burung, membiarkan dia ke alam bebas, kita anggap perbuatan kecil. Namun walau talqa akhaka biwajhin talqin, kata baginda Nabi, walaupun amalan itu ketika kamu berjumpa dengan orang lain, kamu bisa tersenyum menggembirakan hati orang lain, boleh jadi Allah akan mengampunimu, merahmatimu. Hadirin, kita tidak tahu amal mana yang amal itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan dari Maulid Nabi ini di bulan Rabiul Awal, teruslah kata baginda Nabi berbuat kebaikan sebanyak mungkin. Walaupun itu kita anggap biasa, karena dengan amalan itu insya Allah kita diridhoi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan guru kami berkata kepada santri-santrinya, kepada murid-muridnya, hadirin, dunia itu bagaikan azan dan sholat. Kita hidup di dunia antara azan dan sholat. Ketika kita lahir, kita diazankan oleh orang tua kita. Kemudian ketika kita wafat, kita meninggal dunia, maka kita disolatkan. Begitu singkat hidup di dunia ini. Ayo hadirin jamaah Jumat, teruslah berbuat kebaikan, beramal soleh, memberikan kasih sayang kepada orang banyak. Mudah-mudahan kita istiqamah menjalankan sunnah-sunnah yang sudah diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, luaskan rezeki buat kita. Tiada lain untuk menghidupkan sunnah-sunnah yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Allahumma
على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكة المسبحة بقدسه، فقال تعالى في القرآن الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.